Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok darurat ingin mempresentasikan tugas besar IMK kami, yaitu aplikasi e-commerce yang beranggotakan saya sendiri, Fadil Taufani Samarah, lalu ada rekan saya Devana Handaru, lalu ada Nova Fahrudin, dan ada Muhammad Yajid. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagian customer persona. Ini adalah profil dari Bima, yaitu seorang gamer berusia 22 tahun yang tinggal di Bandung. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Lalu Bima memiliki minat besar pada game dan sering menghabiskan waktunya bermain game online. Status Bima adalah single dan dia termasuk dalam kategori penggemar. Lalu Bima memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menemukan game terbaru dengan harga diskon. Yang kedua, membeli aksesoris gaming berkualitas. Yang ketiga, menyelesaikan koleksi game. Lalu, Bima menghadapi beberapa tantangan dalam pengalamannya sebagai gamer, yaitu yang pertama sulit menemukan game yang diinginkan di aplikasi. Lalu yang kedua, sering kehabisan stok produk gaming. Dan yang ketiga, proses pembayaran yang berbelit-belit atau yang rumit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya Noval akan menjelaskan mengenai mental model. Mental modelnya terdapat 3 goals. Yang pertama adalah menemukan produk terbaru dengan harga diskon, kemudian melakukan pembayaran, dan yang ketiga melihat histori pembelian. Goals yang ada di mental model itu berhubungan dengan goals yang ada di persona. Lalu dapat dilihat sendiri eh, aktiviti-aktiviti yang ada pada mental model. Selanjutnya saya serahkan ke Devana Andaru. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu hierarchical task analysis. Untuk yang goal pertama yaitu memiliki tugas dan ada subtasknya juga. Tergantung goalsnya. Yang pertama yaitu melakukan pencarian produk, kemudian melakukan subtask-subtasknya sampai hingga ke goals pertama tercapai. Kemudian selanjutnya goals kedua. Untuk goals kedua juga masih sama, ada eh, goalsnya yaitu apa ini? Melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran, melakukan subtask-subtasknya hingga prosesnya selesai. Dan untuk goals 3 akan dilanjutkan oleh Yajid. Untuk goals 3 ini adalah yakni dengan level 0 melihat histori pembelian dengan tasnya yang pertama status pesanan dengan beberapa subtas. Lalu yang level 2 ada melacak produk dengan 3 subtas yang dilakukan dan tas yang ketiga adalah mengecek histori pembelian dengan 3 subtas. Nah, kemudian terdapat skema navigasi yang kami gunakan, terdapat eh, button dengan sidebar menu, terus kedua ada button jenis button dengan search, lalu yang ketiga ada keranjang dengan jenis button, lalu drop down dengan button on menu, kemudian ada back sebagai navigation on menu, kemudian checklist box yakni dengan jenis checkbox dengan beberapa keterangan yang dapat dilihat. Untuk Lalu selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model konseptual goals pertama. Interaksi yang diharapkan pada goals pertama yaitu ada 11. Yang pertama ada pengguna membuka halaman, kemudian halaman menampilkan halaman utama, lalu pengguna membuka halaman pencarian, kemudian pengguna memasukkan kata kunci, lalu pengguna menekan tombol dengan icon kaca pembesar untuk melanjutkan pencarian, lalu halaman menampilkan daftar produk, kemudian pengguna dapat eh, menekan gambar untuk melanjutkan ke halaman detail produk. Selanjutnya, goals kedua akan dilanjutkan oleh Devana. Baik, untuk goals yang kedua yaitu interaksi yang diharapkan. Yang pertama, pengguna membuka halaman keranjang dengan menekan logo keranjang pada halaman utama aplikasi. Yang kedua, halaman menampilkan berbagai produk yang sebelumnya telah dimasukkan. Yang ketiga, pengguna memilih produk tertentu yang akan dilakukan pembayaran. Yang keempat, pengguna juga dapat melakukan pembayaran ke seluruh produk dengan memilih opsi ubah. Yang kelima, pengguna dapat memastikan kembali produk yang akan dibeli dengan menekan gambar produk. Yang keenam,
pengguna menekan tombol bayar untuk melanjutkan pembayaran. Yang ketujuh, setelah memilih produk, pengguna memilih metode pembayarannya. Dan yang kedelapan yaitu halaman beralih ke halaman pembayaran. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Yazid. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pengguna memasukkan alamat pengiriman. Kemudian pengguna memilih opsi pengiriman pada tombol drop-down. Pengguna melakukan pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang tersedia, yakni dengan tombol drop-down. Lalu pengguna menekan tombol buat pesanan untuk melanjutkan transaksi pembayaran. Kemudian halaman akan menampilkan notifikasi pop-up kode pembayaran. Setelah itu pengguna melakukan pembayaran dengan memasukkan kode pembayaran yang terdapat di aplikasi. Setelah melakukan pembayaran, halaman akan menampilkan bahwa pengguna telah melakukan transaksi berupa konfirmasi dan pembayaran selesai. Untuk goals 3 akan disampaikan rekan saya. Baik, masuk ke model konseptual yang goals 3. Ya, yang pertama, pengguna interaksi yang diharapkan yaitu yang pertama pengguna membuka halaman utama aplikasi. Lalu yang kedua, pengguna membuka menu sidebar yang berada di pojok atas kiri halaman utama. Lalu yang ketiga, halaman menampilkan sidebar dengan menu-menunya. Lalu yang keempat, pengguna memilih menu status pesanan. Lalu yang kelima, kemudian pengguna membuka halaman histori pembelian. Yang keenam, menampilkan berbagai status pembayaran dengan ikon yang mewakili statusnya. Lalu yang ketujuh, pengguna memilih status pembayaran dengan menekan tombol ikon sesuai dengan status pembeliannya. Yang kedelapan, akan ditampilkan halaman sesuai dengan status pembayaran yang dipilih oleh pengguna. Dan yang kesembilan, pada halaman dengan status dikirim, pengguna dapat melakukan pelacakan terhadap produk tersebut dengan melihat bagian lokasi produk berada serta dapat melihat tanggal keberadaan produk. Dan yang terakhir, pada halaman dengan status selesai, pengguna dapat melihat tanggal berapa produk sampai pada tujuan dan tanggal berapa produk dilakukan pembayarannya. Lalu terdapat gambar produk yang dapat ditekan untuk melihat detail produk tersebut. Lalu ini merupakan mockup yang kami buat untuk aplikasi. Ini untuk goals pertama. Lalu kemudian ini untuk goals kedua. Ini untuk goals kedua juga. Lalu kemudian ini untuk goals ketiga. Dan lanjut ke desainnya. Ini desain yang pertama. Desain kami buat berdasarkan mockup juga. Lalu kemudian ini untuk yang goals kedua. Lalu ini untuk goals kedua juga. Kemudian yang terakhir ini untuk yang goals ketiga. Selanjutnya akan ditampilkan prototipe dari aplikasi kita. Baik, untuk prototipe ini, pengguna pertama-tama akan mencari di menu search bar. Setelah pengguna menemukan apa yang ingin dicari, lalu pengguna bisa melihat detail produk yang pengguna inginkan. Lalu pengguna juga bisa searching by kategori yang ada pada halaman utama. Dan itu adalah untuk goals yang pertama. Lalu untuk melakukan pembelian, pengguna bisa masuk ke menu keranjang, lalu memilih selection box yang ingin dibeli. Untuk selanjutnya, klik pembayaran, lalu pengguna memilih alamat pengiriman, metode pembayaran, dan opsi pengiriman. Setelah semuanya selesai, pencet tombol buat pesanan, selesaikan pembayaran, dan ini adalah goals untuk yang kedua. Lalu goals yang ketiganya itu ada pada di menu sidebar, yaitu status belum bayar. Pengguna bisa melihat produk yang belum bayar di menu sidebar pada di halaman utama. Lalu pengguna juga bisa melihat ya barang yang sedang dikemas.
Lalu pengguna juga bisa melihat produk yang sedang dikirim. Dan yang terakhir itu pengguna bisa melihat produk yang sudah selesai. Dan mungkin itu prototipe yang sudah kami bikin. Lalu selanjutnya ini hasil dari testing dengan prototipe yang telah kami buat. Ada 3 tester. Yang pertama itu Arik dengan waktu penyelesaiannya yang pertama 38,33 detik. Lalu melakukan pembayarannya itu goals kedua dengan 30,59 detik. Lalu yang ketiga yaitu melihat histori pembelian dengan waktu 1 menit 13 detik. Lalu yang kedua ada Clarinta dengan waktu penyelesaian yang pertama 35 detik, yang kedua 1 menit 15 detik, lalu yang ketiga yaitu 2 menit 5 detik. Yang terakhir ada Syagita dengan waktu 34,80 detik, lalu yang kedua 39 detik, dan yang terakhir 1 menit 50 detik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.